Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmina Zahra Darmawan dengan NIM 3411201092 dari kelas DCB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkup Jira Software. Jira Software sendiri merupakan salah satu project management tools yang digunakan dalam membuat solusi Agile Project Management, di mana di dalamnya terdiri dari kumpulan isu-isu dan berbagai aktivitas yang terjadi selama pembuatan sebuah project berbasis Agile. Isu atau jenis masalah dalam Jira Software dapat dibedakan menjadi berbagai jenis pekerjaan dengan cara yang unik dan membantu kita untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan melaporkan pekerjaan tim dalam proyek Jira. Isu bisa berupa epic, story, bug, dan task. Di sini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama yaitu membuat epics, yang kedua membuat story, yang ketiga membuat task, yang keempat bugs, dan yang kelima list issue type. Pembahasan pertama yaitu tentang membuat epics. Epics adalah sekumpulan pekerjaan yang dapat dipecah atau dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil bernama smaller story atau cerita kecil. Epics adalah sebuah cara yang membantu untuk mengatur pekerjaan tim dan membentuk sebuah hierarki pada sebuah pekerjaan. Untuk langkah-langkah membuat epics, pertama kita masuk ke menu backlog. Backlog merupakan sebuah daftar yang berisi apa saja yang harus dilakukan pada sebuah project. Backlog yang ada di dalam Jira terdiri dari epic, story, bugs, dan task. Untuk membuat epics, kita bisa menekan button epic di sebelah kiri, lalu create epic. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Atau kita juga bisa menekan tombol create pada navbar di atas, lalu setelah menekan tombol tersebut, akan muncul tampilan seperti ini. User perlu mengganti issue type menjadi epic. Maka, tampilan kolom di bawahnya akan berubah menjadi kolom input epic. Kemudian kita membuat epic dengan memasukkan nama pada sebuah epic sesuai judul pekerjaan atau task yang akan diselesaikan. Jika sudah, maka tekan tombol create. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, yaitu daftar epic yang baru saja dibuat pada project. Dalam daftar ini, jika terdapat epic yang sudah ada sebelumnya, maka akan ditempatkan pada bagian atas dari epic yang baru saja dibuat, sehingga epic baru ini akan selalu berada tepat pada bagian bawah dari daftar yang telah ada. Kemudian untuk melihat epic melalui issue, dapat menekan tombol issue pada bagian sidebar. Selanjutnya akan tampil daftar seluruh issue yang telah dibuat, dan pilihan issue dengan tipe epic akan muncul tampilan bagian yang menjelaskan secara detail dari epic yang dipilih tersebut. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang membuat stories. Stories merupakan cerita yang menggambarkan fungsionalitas dari user yang akan menggunakan aplikasi. Stories atau user story adalah software system requirement yang diekspresikan dalam beberapa kalimat pendek. Langkah untuk membuat story, yang pertama kita masuk ke halaman menu backlog. Lalu kita pilih button create di bagian navbar, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita ubah issue type menjadi story. Lalu kita isikan kolom summary untuk story. Di sini kita juga bisa mengisikan deskripsi. Jika sudah, maka klik tombol create. Maka story telah selesai dibuat dan masuk ke dalam backlog project, dan tampilan akhirnya akan seperti ini. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang membuat task. Task sendiri adalah unit dari pekerjaan atau dari dalam sebuah story. Task mewakili aktivitas teknis, seperti mendesain diagram, membuat kode fungsionalitas, menguji perangkat, atau menyiapkan set data. Sedangkan subtask merupakan tes pengembangan untuk menyelesaikan user story. Langkah untuk membuat task, pertama kita masuk ke halaman backlog. Lalu kita pilih create pada navbar, dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita ubah issue type menjadi task, dan kita isikan kolom summary untuk task. Jika sudah, klik tombol create.
Sedangkan untuk membuat task yang berada di dalam story dapat masuk ke dalam story yang akan dibuat task, kita tekan create subtask. Lalu kita masukkan task yang akan dilakukan dalam pembuatan project. Contohnya kita buat task 1 desain. Dan tekan button create. Maka subtask sudah selesai dan berhasil dibuat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang bugs. Bugs atau defects digunakan untuk mengidentifikasi issues agar software dapat berjalan seperti yang diharapkan. Jira Bugs dapat membantu mengurangi waktu identifikasi perbaikan yang dirilis. Untuk membuat bugs, pertama kita masuk ke halaman backlog, lalu kita pilih create pada navbar, lalu kita ganti issue type-nya menjadi bug, lalu kita isi kolom summary untuk bugs. Masukkan bugs yang ada di dalam project seperti contohnya button save not working. Kemudian klik tombol create sehingga pembuatan bugs dari project telah selesai dibuat dan akan muncul di halaman backlog. Pembahasan terakhir yaitu mengenai list issues type. List issue type merupakan list dari seluruh tipe isu yang telah dibuat sebelumnya dan dapat dilihat secara jelas dan detail pada bagian isu. Untuk melihat list issue type yang telah dibuat, kita bisa masuk ke halaman issue di bagian sidebar. Lalu, dalam bagian ini terdapat daftar isu sesuai dengan tipenya masing-masing. Dalam halaman tersebut berisikan informasi mengenai isu secara lengkap, seperti terdapat komponen, fixed version, sprint, dan lain-lain. Semua informasi yang tersedia ini dapat diubah untuk dilakukan update. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.